Selamat pagi, selamat siang, salam sehat. Kembali lagi kami dari PAU Tech, Banyu Adi Utama Teknologi. Saya Pak Margo mencoba menjelaskan sistem general presentasi singkat mengenai STP Sewage Treatment Plant IPAL yang digabungkan dengan sistem recycle clarifier system. Berikut penjelasannya. Simak penjelasan kami. Pada suatu sistem IPAL STP ini saya menjelaskan secara singkat dulu bahwa yang kita desain atau kita jelaskan adalah STP Sewage Treatment Plant yang di-recycling, artinya adalah limbah ini limbah domestik, bukan limbah non domestik. Berarti limbah domestik ini seperti limbah yang ada di mall, apartemen, hotel, gedung perkantoran. Bisa juga untuk limbah hospital yang tentunya ditambahkan suatu treat, netralisasi dan sebagainya. Khusus untuk limbah-limbah domestik ini bisa direcycling menjadi air yang difungsikan kembali, baik untuk siram taman, flushing, dan kebutuhan lain-lainnya, dan bisa juga ditreatment menjadi air lebih bersih. Nah, presentasi kali ini saya menjelaskan secara general, umum, dan sistem yang agak lengkap. Pertama adalah sistem ini sepakat bahwa sistem ini pengolahan limbah ini STP menggunakan sistem biologi treatment. Nah, ini kami aplikasikan untuk sistem extended aeration, sistem biologi yang tersentral. Pertama-tama limbah masuk pakai screen, ya, melewati screen. Tentunya limbah ini ada asumsi kami bahwa limbah ini yang limbah dari restoran masuk ke grease trap dahulu. Lalu setelah melewati screen, dia secara overflow menuju ke dari screen chamber menuju ke bak ekualisasi. Nah, ekualisasi tujuannya adalah penyamarataan limbah baru dan lama supaya terjadi homogenisasi atau kesamaan beban limbah. Tujuannya supaya terjadi keseimbangan proses biologi treatment selanjutnya. Selanjutnya ada proses aerasi. Nah, aerasi ini adalah equipment sistem yang paling utama untuk removal BOD-COD. Lalu ada sedimentasi sistem atau pengendapan. Lalu ada disinfektan sistem atau pembunuhan bakteri. Lalu ada effluent system. Nah, sistem ini mengakomodir activated sludge. Jadi kalau kita lihat di sini ada itu warna-warna coklat kemerahan yang bisa bergerak sendiri, itu lumpur aktif. Jadi dari bak sedimentasi ini dikembalikan sebagian menuju ke ekualisasi aerasi sebagai makanan siap saji. Makanya disebut activated sludge. Dan untuk yang dipompa ekualisasi kita perjelas di zoom ini. Ini ada warna merah. Nah, ini kami maksudkan feedback flow. Artinya adalah pompa kelebihan flow debit itu akan kembali lagi ke ekualisasi. Kita ambil contoh misalnya beban itu adalah 100 meter kubik per D, artinya pompa itu kan 2, berapa, 2,5. Dan pompa itu tidak akan sama pada waktu Q-nya besar, head-nya rendah. Pada waktu head-nya rendah, Q-nya kecil. Nah, kita inginkan pompa ini seimbang. Misalnya kebutuhannya per jamnya 3 meter kubik, ya dia continue pagi siang sore run 3 meter kubik. Jadi artinya beban ekualisasi itu tujuannya homogenisasi itu menyamaratakan limbah pada pagi siang sore supaya limbah itu seimbang. Nah, kelebihannya masuk ke feedback flow, kembalikan ke ekualisasi. Atau juga orang menyebut counter block ya, seperti itu. Oke, kita perlihatkan yang warna kuning ini adalah flow feedbacknya. Lumpur yang dikembalikan, dan sebagian lumpur ini dikembalikan ke selateng untuk lumpur-lumpur yang mati. Dan secara umum limbah ini bisa dibuang ke saluran tata kota secara umum. Tapi sekarang ada peraturan regulasi bahwa TSS harus rendah. Untuk menjaga itu bisa ditambahkan filtrasi. Lalu kita dari F1 ini mau kita hafalkan lagi. Misal kita contoh untuk air yang difungsikan kembali supaya airnya menjadi jernih, itu di recycling sistemnya menggunakan chemical treatment.
ini kita minimal menggunakan dosing 2 buah, kalau memungkinkan anggaran bisa 3 buah. Jadi pertama adalah menggunakan dosing PAC, kemudian polimer. Jadi PAC itu semacam senyawa tawas, tapi ini polyaluminium chloride yang kecepatan reaksinya lebih cepat daripada tawas. Jadi kita tembakkan, bisa kita tembakkan pada bak koagulasinya, flokulasi atau ditambahkan dalam satu pipa. Kalau kapasitas besar harus ditaruh dalam satu bak lalu di mixing. Tapi kalau kapasitas kecil bisa ditembakkan dalam satu pipa, nanti pipanya dikasih static inline pipe. Nah, ini kita lihat. Nah, tujuannya supaya efisiensi harga cost, supaya terjadi turbulen di sistem ini. Jadi kecepatan mengaduknya dipercepat di dalam satu pipa. Nah, kita lihat. Lalu ada koagulasi sistem. Jadi nanti reaksinya di sini. Lalu secara overflow masuk ke clarifier. Upflow ini maksudnya sistemnya dari bawah ke atas. Jadi setelah di clarifier nanti terdegradasi. Air yang di bawah itu merupakan lumpur yang agak kotor padat atau selat, yang di atas agak jernih. Lalu ini ditampung suatu penampung namanya brick tank. Nah, satu brick tank ini bisa langsung digunakan sebagai umpan untuk filtrasi selanjutnya, atau ditampung dalam raw water tank recycling, bisa juga. Dari sini nanti selanjutnya akan dipompa filtrasi, minimal adalah multimedia dan karbon, atau sand dan karbon juga bisa. Di situ flow prosesnya. Nah, untuk maintenance, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah, pertama adalah bersihkan screen. Ini kita menggunakan basket screen. Lalu selanjutnya adalah ya, kita bersihkan, kita kembalikan lagi screen. Kemudian ada cek panel kontrol. Ini rutin ya, dilakukan ada pihak operator. Lalu cek bahan kimia dosing pump. Ini rutin, bisa nanti didesain 2 hari sekali, apa 3 hari sekali, tergantung dari kapasitas tangkinya. Bisa di report, Lalu cek bahan kimia yang kalau pakai recycling berarti menggunakan PAC, polimer, atau pH adjustment, itu bisa dicek. Lalu sistem drainnya. Jadi mau drainnya ini dibikin otomatis atau manual, terserah pihak operator. Kalau posisinya clarifier di atas tanah bisa pakai overflow drain. Tapi kalau posisinya selevel dengan IPAL STP bisa pakai pump slat. Ini dibuang menuju ke drain. Selanjutnya backwash filter. Kalau mau pakai otomatis bisa, mau pakai manual bisa, tiap hari di backwash. Kurang lebih 10 sampai 20 menit totalnya nanti. Nah, ini flow diagramnya recycling sistem seperti ini. Kalau kita bicara secara otomatis, jadi kelihatan limbah yang dibuang menuju saluran tata kota. Nah, yang warna merah tanda kelap-kelip itu adalah area STP atau biological treatment pengolah. Lalu area yang biru ini, yang tanda kelap-kelip garis biru ini adalah chemical treatment by clarifier. Lalu yang warna hitam garis-garis ini adalah recycling by filter. Jadi kita bagi dalam 3 scope area treatment. Demikian penjelasan dari kami, terima kasih.